Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi anak-anakku. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita belajar, kita atur yuk tempat duduknya dengan rapi dan bersih. Oke? Setelah itu kita akan berdoa bersama. Berdoa dimulai. Amin. Setelah berdoa, kita absen dulu ya. Oke, semuanya hadir semuanya. Alhamdulillah, tidak ada yang tidak masuk hari ini. Baik, anak-anak. Sekarang, kenapa sih kita harus belajar dengan rajin agar kita menjadi orang yang sukses dan berguna bagi nusa dan bangsa? Yuk, sebelum pelajaran kita mulai, kita jargon dulu ya. Ibu guru punya jargon nih, ikutin ya. Jadi, SMK bisa, SMK Budi Warman luar biasa. Anak, saya akan mulai pelajaran pada hari ini. Ya, pelajaran hari ini akan membahas tentang pengertian rapat, tujuan rapat, peserta rapat, dan pemimpin rapat. Apa sih itu pemimpin rapat? Ada yang tahu? Ya, baik, saya akan menjelaskan. Silahkan buka bukunya halaman 15. Di situ ada pengertian rapat. Apa sih yang kalian tahu tentang rapat di kantor atau meeting? Ya, betul sekali. Rapat adalah suatu kumpulan organisasi untuk membicarakan suatu masalah yang sedang dihadapinya. Atau bisa juga rapat adalah sebuah pertemuan untuk membicarakan masalah penting di setiap tahunnya. Jadi, ngerti kan semuanya rapat itu apa dalam kantor? Baik, anak-anakku, di sini rapat tidak hanya dilakukan dalam setahun sekali. Bila acaranya mendadak atau masalahnya itu mendesak atau penting, bisa saja dilakukan secara langsung. Contohnya, Bu Guru direktur di sebuah perusahaan di PT Radian Utama Interisco akan membicarakan hasil kerjasama antar perusahaan. Dan disinilah Ibu Guru akan mengundang para manajer untuk datang ke acara meeting hari ini. Jadi teman-teman, meeting di sebuah perusahaan itu sangat penting untuk suatu organisasi. Oke anak-anakku, kita lanjut. Di sini ada fungsi rapat. Apa sih itu fungsi rapat? Ya, yang pertama itu fungsi rapat adalah untuk memenyahkan suatu masalah yang sedang dihadapi oleh suatu perusahaan. Dan yang kedua, untuk menyampaikan sebuah informasi penting. Tadi Ibu Guru kan sudah menjelaskan informasi penting itu seperti apa sih, Bu? Ya, informasi penting itu seperti undangan para tamu ataupun kita kedatangan klien di perusahaan. Oke, kita lanjut yang ketiga. Fungsi rapat yang ketiga itu adalah sebagai forum demokrasi. Dan yang keempat, sebagai alat koordinasi yang baik bagi perusahaan atau di sebuah organisasi. Dan yang terakhir, rapat itu sebagai sarana pembentukan peraturan. Jadi, contohnya, di sebuah perusahaan yang baru, di sana dia baru mendirikan suatu peraturan yang belum ditetapkan. Disitulah terjadi sebuah rapat atau meeting secara formal. Ya, apa sih itu, Bu, meeting secara formal? Baik, nanti Ibu akan menjelaskan. Meeting secara formal atau rapat secara formal. Rapat secara formal itu adalah rapat yang diselenggarakan atau dilaksanakan untuk membahas masalah-masalah yang sangat penting. Contohnya tadi, di sebuah perusahaan baru saja menetapkan peraturan-peraturan. Dalam perusahaan, peraturan itu sangat penting. Baik anak-anakku, kita lanjutkan tentang membahas tipe-tipe pemimpin rapat di suatu perusahaan. Ya,
Tipe-tipe pemimpin rapat di sini yaitu ada 3. Yang pertama ada tipe otoriter, yang kedua tipe demokratis, dan yang ketiga ada tipe laissez-faire. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang tipe otoriter. Tipe otoriter itu seperti apa sih, Bu? Ya, tipe otoriter itu adalah tipe pemimpin yang suka berkuasa dan tidak mau mendengar penjelasan kepada peserta rapat. Di sini di buku juga menjelaskan, ya, pemimpin itu juga suka memaksa kehendaknya. Jadi kalau pendapatnya ya dia maunya itu, ya harus itu, tidak mau yang lain. Yang kedua itu ada tipe demokratis. Tipe demokratis itu pemimpin lebih terbuka, lebih mau mendengarkan kritik dan saran dari peserta rapat, dan mereka pun memberikan kesempatan kepada peserta rapat untuk mengemukakan pendapat, ya. Jadi kebayang dong, lebih enak mana sih pemimpin rapatnya tipe otoriter atau tipe demokratis? Ya, selanjutnya kita bahas tentang tipe laissez-faire. Ayo, ada yang tahu tipe laissez-faire? Ya, baik, Ibu akan menjelaskan. Tipe laissez-faire itu adalah tipe yang cenderung masa bodoh atau pemimpin tersebut cuek. Bisa dibilang dia tidak terlibat langsung kepada kegiatan kelompok, tidak punya inisiatif, dan cenderung bersifat sebagai penonton saja. Jadi udah jelas ya anak-anakku, macam-macam tipe pemimpin rapat di suatu perusahaan. Ya, baik anak-anakku, yang terakhir Ibu akan menjelaskan tentang tipe peserta rapat. Oke, silahkan dibuka bukunya. Tipe peserta rapat itu ada 7, banyak sekali ya. Ya, saya akan sebutkan di sini. Yaitu yang pertama, tipe pemberi informasi. Yang kedua, tipe pemberi semangat. Yang ketiga, tipe inisiatif. Yang keempat, tipe pemersatu. Yang kelima, tipe penyerang. Yang keenam, tipe perantara. Dan yang ketujuh, tipe pendengar. Oke, baik. Kita akan membahas tentang tipe pemberi informasi. Bu, gimana sih peserta rapat yang pemberi informasi itu? Oke, di sini dijelaskan tipe pemberi informasi itu memiliki ilmu pengetahuan atau wawasan yang lebih luas. Jadi sebelum peserta rapat itu mengikuti rapat, mereka sudah tahu apa yang mau dibahas meeting kali ini. Terus yang kedua itu ada tipe pemberi semangat. Tipe pemberi semangat itu memiliki kemampuan dan kemauan untuk bekerja yang tinggi sehingga mampu menggerakkan orang lain. Contohnya, dia mengajak peserta rapat yang lain untuk ikut berpartisipasi aktif dalam rapat tersebut. Yang ketiga, tipe inisiatif. Gimana sih tipe inisiatif? Ya, tipe inisiatif di sini peserta rapat memberikan jalan keluar untuk penyelesaian masalah yang sedang dihadapi. Jadi, tipe inisiatif ini bisa disebut tipe yang suka memberi saran untuk menyelesaikan suatu masalah. Terus yang keempat itu ada tipe pemersatu. Di sini dijelaskan, tipe pemersatu itu penuh pengertian, sabar, toleransi yang tinggi, dan berjiwa besar. Ya, pasti anak-anak mau kan tipe yang seperti ini. Yang kelima ada tipe penyerang. Wah, serem sekali, Bu. Iya, emang serem banget. Nggak serem juga sih. Ya, di sini ada tipe penyerang. Bagaimana sih tipe penyerang itu? Tipe penyerang itu selalu menentang pendapat dan tidak mau mendengar saran dari orang lain atau tidak setuju dengan pendapat peserta orang lain. Contohnya gimana? Ya. Contohnya itu, misalkan
kamu jadi peserta rapat dan saya peserta rapat kedua. Kamu memberikan pendapat kepada pemimpin, tetapi saya tidak suka dengan pendapat yang kamu berikan. Yaitu contohnya tipe penyerang. Yang terakhir itu yang keenam itu ada tipe perantara. Tipe perantara itu gimana sih? Tipe perantara itu ya pandai bergaul, dapat dipercaya dan memiliki wibawa yang tinggi. Yang terakhir itu adalah tipe pendengar. Tipe pendengar itu ia tidak suka mengeluarkan pendapat, kritik, saran atau lebih bersifat pendiam. Di sini tipe pendengar itu sama seperti tipe penyerang. Cuman bedanya dia hanya mendengarkan saja dan tidak mengkritik atau memberi saran kepada peserta lainnya yang memberikan kritik atau saran. Baik, sudah jelaskan semua apa itu rapat di dalam suatu organisasi atau perusahaan. Kita ulangi, rapat adalah suatu pertemuan atau perkumpulan di suatu organisasi untuk memecahkan suatu masalah. Di dalam rapat ada fungsinya, yaitu fungsi rapat untuk memecahkan suatu masalah atau sebagai alat demokratis yang baik untuk perusahaan atau di dalam sebuah organisasi. Baik anak-anak, peserta rapat ada berapa sih? Ya benar, peserta rapat itu ada 7 dan pemimpin rapat itu ada 3. Apa sih pemimpin rapat yang baik? Ayo, pemimpin rapat yang baik itu adalah pemimpin rapat demokratis atau yang suka mendengarkan atau menerima pendapat dari orang lain. Jadi jelas ya anak-anakku, pengertian rapat itu apa, fungsi rapat itu apa, peserta rapat itu ada berapa, dan pemimpin rapat yang baik itu apa. Sebelum kita akhiri pelajaran pada hari ini, Ibu akan memberitahu mengenai pembahasan besok yang akan kita bahas di jam pagi. Oke, yang akan kita bahas itu mengenai fungsi peserta rapat yang baik, bagaimana sih syarat-syarat rapat yang baik, dan yang ketiga, jenis-jenis rapat ada 10. Oke, besok akan kita lanjutkan mengenai rapat. Sebelum kalian istirahat, Ibu akan memberikan tugas individu dan tugas kelompok. Tugas individunya yaitu kalian menghafalkan apa itu pengertian rapat, fungsi rapat, peserta rapat, dan pemimpin rapat. Tadi udah dijelaskan kan? Ya. Besok Ibu akan mengambil nilainya per individu. Yang kedua, tugas kelompok. Kalian membuat kelompok, satu kelompok 6 orang. Ya. Jadi kalian akan praktik rapat di kelas besok, minggu depan. Ya. Ibu akan mengawasi atau memberi arahan kepada kalian bagaimana melaksanakan rapat yang baik. Ya, kalian persiapkan dari sekarang dan jangan lupa besok ada tugas individu. Sudah dicatat semuanya anak-anakku? Sebelum kita akhiri perjumpaan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum
anak-anak, selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, bagaimana kabarnya kalian? Kalau ibu bilang, apa kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, ibu ulangin ya. Apa kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, terima kasih. Bagaimana PR yang sudah ibu berikan? Apakah sudah selesai semua? Ya. Sebelum kita memasuki pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama menurut kepercayaan masing-masing. Baik, berdoa dimulai. Alhamdulillah. Baik, sebelum ibu melanjutkan pelajaran pada pagi hari ini, ibu absen dulu ya. Oke, ibu absen satu persatu. Abi hadir, Marda hadir. Ya, baik, semuanya hadir semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak ada yang sakit ya, sehat semua ya. Sebelum kita mulai pelajarannya, ibu mau memberikan motivasi untuk kalian. Ya, motivasinya adalah belajarlah dengan sungguh-sungguh agar mencapai cita-cita dan kejarlah terus impianmu. Oke, anak, karena di sini ibu mengajar tentang administrasi perkantoran, tentang mengelola rapat dan pertemuan. Jadi anak-anak harus pandai untuk menghadapi atau mempraktikkan secara langsung di sebuah perusahaan. Oke anak-anak, ibu lanjutkan ya. Mata pelajaran atau pembahasan yang akan kita bahas hari ini adalah ada 4. Yang pertama apa? Syarat rapat yang baik. Yang kedua, jenis-jenis rapat. Yang ketiga, fungsi pemimpin rapat. Dan yang keempat, fungsi peserta rapat. Oke. Yang pertama, ibu akan menjelaskan dulu tentang syarat-syarat rapat yang baik di dalam suatu perusahaan dan di dalam suatu organisasi. Di sini syarat-syarat rapat yang baik ada 7, yaitu yang pertama ada suasana terbuka, yang kedua tidak ada monopoli, yang ketiga partisipasi aktif dari peserta rapat, yang keempat bimbingan dan pengawasan dari pemimpin, yang kelima perdebatan berdasarkan argumentasi bukan emosional, yang keenam pertanyaan yang singkat dan jelas, dan yang terakhir itu ada disiplinnya waktu. Yang pertama itu ibu akan menjelaskan tentang suasana terbuka. Di sini suasana terbuka itu berarti setiap peserta rapat siap untuk menerima informasi dari siapapun, mau dari peserta rapat maupun pemimpin rapat ya. Yang kedua itu tidak adanya monopoli di dalam rapat. Maksud dari di dalam monopoli itu, pembicaraan oleh seseorang rapat atau oleh pemimpin rapat harus dihindari. Hal ini akan menghambat rapat menjadi lebih kaku dan peserta rapat pun menjadi pasif. Oke, lanjut ya. Yang ketiga, ada partisipasi aktif dari peserta rapat. Partisipasi aktif dari peserta rapat itu penting banget, yaitu apabila para peserta rapat turut aktif dalam memecahkan permasalahan yang dibahas dalam rapat, rapat pun menjadi lebih baik. Oke, lanjut ya. Yang keempat itu ada bimbingan dan pengawasan dari pimpinan. Di sini pemimpin itu wajib membimbing peserta rapatnya agar suasana rapatnya pun berjalan dengan lancar. Yang kelima yaitu perdebatan berdasarkan argumentasi bukan emosional. Di sini maksudnya adalah
Perdebatan argumentasi yang benar akan mengakibatkan suasana rapat menjadi lebih indah dibanding dengan argumentasi berdasarkan emosional. Argumentasi berdasarkan emosional itu bisa mengakibatkan suasana rapat menjadi lebih panas, tegang, dan itu harus kita hindari dalam melaksanakan rapat di dalam suatu organisasi. Lalu yang keenam, pertanyaan singkat dan jelas. Artinya, diajukan dalam rapat hendaknya cukup singkat, padat, tetapi jelas. Jangan terlalu bertele-tele atau panjang. Intinya saja, yang penting jelas. Oke? Terus yang terakhir, disiplin waktu. Anak-anak tahu kan disiplin waktu? Kayak misalkan kamu berangkat ke sekolah tepat waktu, itu namanya disiplin waktu. Jadi membiasakan pelaksanaan rapat sesuai waktu yang telah ditentukan. Contohnya ibu datang ke rapat, sudah terlambat nih, ibu tidak disiplin waktu, itu sudah tidak enak suasananya. Jadi itu sama saja mengganggu pelaksanaan jalannya rapat. Jadi kalau anak-anak diundang dalam acara rapat bersama pimpinan, dipastikan untuk disiplin waktu, atau sebelum dimulainya rapat kalian harus sudah ada di ruangan tersebut. Ya, kita lanjut. Di sini kita lanjut, ada jenis-jenis rapat. Ayo, ada yang tahu apa itu jenis-jenis rapat? Di sini jenis-jenis rapat itu ada 3, yaitu menurut tujuannya, menurut sifatnya, dan menurut jangka waktunya. Oke. Yang pertama itu menurut tujuannya. Menurut tujuannya itu jenis-jenis rapat ada rapat penjelasan, rapat pemecahan masalah, rapat perundingan. Yang menurut sifatnya itu ada rapat resmi, rapat tidak resmi, rapat terbatas, dan rapat tertutup. Yang ketiga, menurut jangka waktunya, itu ada rapat mingguan, rapat bulanan, rapat semesteran, dan rapat tahunan. Ya, baik. Kalau menurut tujuannya itu rapat penjelasan. Apa sih itu, Bu, rapat penjelasan? Rapat penjelasan itu dilaksanakan memberikan penjelasan kepada peserta rapat. Jadi, contohnya, Ibu ada rapat kurikulum di laboratorium. Nah, jadi rapat itu dikhususkan untuk yang kurang jelas mengenai kurikulum tersebut. Jadi kalau ibu belum paham tentang kurikulum atau guru-guru yang lain belum belum mengetahui apa itu kurikulum dan akan dijelaskan bersama rapat penjelasan itu, namanya itu rapat penjelasan. Terus yang kedua ada rapat pemecahan masalah. Nah, ini rapat pemecahan masalah itu rapat yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah di dalam perusahaan atau di dalam organisasi. Yang ketiga itu rapat perundingan. Rapat perundingan itu rapat perundingan suatu perselisihan atau mencari jalan tengah agar tidak merugikan di pihak lainnya. Yang kedua, menurut sifatnya. Menurut sifatnya itu sebenarnya rapat itu ada 4. Yang pertama apa aja? Yang pertama, rapat resmi, rapat tidak resmi, rapat terbuka, dan rapat tertutup. Oke, Ibu akan menjelaskan. Rapat resmi itu diselenggarakan untuk membahas masalah yang penting. Contohnya, gimana sih, Bu? Rapat yang membahas tentang ditetapkannya peraturan di suatu perusahaan atau lembaga pendidikan. Yang kedua itu ada rapat tidak resmi, rapat tidak berdasarkan perencanaan formal. Ya, baik. Jadi rapat tidak resmi itu contohnya, Ibu besok mau mengadakan seminar nasional. Jadi kan semua itu butuh anggaran yang lebih banyak. Nah, di situ Ibu
tidak tahu nih anggarannya berapa dan jumlahnya berapa. Dan disitulah ibu akan melakukan rapat dadakan atau bisa dibilang dengan rapat tidak resmi. Hari itu juga ibu harus rapat gitu. Terus yang ketiga ada rapat terbuka. Rapat terbuka itu rapat yang dapat dihadiri oleh semua anggota organisasi atau perusahaan. Jadi rapat itu terbuka, boleh siapa saja yang ikut, boleh siapa saja yang hadir di dalam perusahaan tersebut. Terus ada rapat tertutup, yaitu rapat yang dihadiri oleh anggota tertentu saja. Contohnya rapat para direksi, itu tidak boleh karyawan-karyawan yang ikut, hanya untuk kalangan manajernya saja. Terus yang selanjutnya itu ada rapat jangka waktunya. Rapat jangka waktunya itu ada 4, yaitu rapat mingguan, rapat bulanan, rapat tahunan, dan rapat semesteran. Yang di sini ada rapat mingguan. Rapat mingguan ini yaitu rapat yang diadakan seminggu sekali. Biasanya membahas tentang masalah-masalah yang bersifat rutin. Yang kedua, rapat bulanan, yaitu rapat yang diadakan sebulan sekali dan membahas masalah yang terjadi selama sebulan yang lalu atau sudah lampau. Nah, yang ketiga itu rapat semesteran, rapat yang diadakan 6 bulan sekali. Terus yang rapat tahunan itu rapat yang diadakan setahun sekali. Contohnya rapat pemegang saham antar perusahaan. Terus di sini ada, lanjut kita bahas tentang fungsi pemimpin rapat. Ayo, kalian pasti tahu kan fungsi pemimpin rapat itu gimana? Fungsi pemimpin rapat itu adalah, di sini ada beberapa, ada 4. Oke, kalian bisa lihat di halaman 25. Di sini pemimpin rapat sebagai pengarah, penengah, sebagai penggerak sekaligus sebagai pencari solusi. Oke, sebagai pengarah, seorang pemimpin rapat harus mengarahkan para pesertanya dalam rapat tersebut. Jadi di dalam rapat tersebut, contohnya sebelum rapat, pemimpin harus mengarahkan peserta rapatnya agar tertib dan rapatnya pun berjalan dengan lancar. Lalu yang kedua, sebagai penengah. Nah, di sini nih, sebagai penengah tuh kayak gimana sih, Bu? Nah, sebagai penengah itu pemimpin rapat harus bersifat adil dalam berdiskusi terhadap peserta rapat. Nah, yang keempat ada sebagai penggerak. Nah, sebagai penggerak itu di sini pemimpin rapat harus bergerak, harus aktif. Contohnya kayak ibu, misalnya ibu pemimpin rapat. Nah, ibu tuh harus menjadi penggerak. Ayo, siapa yang mau membahas atau siapa yang mau memberikan kritik dan saran di rapat hari ini. Nah, kalau misalkan ibu tidak gerak atau pendiam, nah suasana rapat jadi pasif. Terus keempat itu sebagai pencari solusi. Nah, pencari solusi itu gimana sih? Nah, pastikan kalau diadakannya rapat itu pasti di situ ada pemecah masalah. Nah, di sini pemimpin sebagai pencari solusinya gimana sih? Masalahnya itu apa dan cari solusinya itu gimana? Nah, pemimpin sebagai pencari solusi yang baik. Terus di sini ada fungsi peserta rapat. Ya. Oke anak-anak, gimana yang tadi Ibu jelaskan? Apa sudah mengerti tentang syarat-syarat rapat yang baik, jenis-jenis rapat, fungsi pemimpin rapat? Sebelum Ibu lanjutkan ke fungsi peserta rapat. Oke. Lalu kita lanjutkan fungsi peserta rapat.
Fungsi peserta rapat itu sebagai penyumbang pendapat, sebagai penyumbang data, sebagai perumus kesimpulan, sebagai pembantu pimpinan, dan sebagai penerima hasil keputusan. Oke anak-anak, sampai sini Ibu jelaskan materi tentang rapat. Hari ini sebelum Ibu akhiri, tugasnya bertambah ya. Jadi kalian hafalkan tentang pengertian rapat itu apa, fungsi rapat itu apa, terus fungsi peserta rapat, fungsi pemimpin rapat, syarat-syarat rapat yang baik, terus tipe-tipe pemimpin, tipe-tipe peserta rapat. Oke, dicatat ya. Sehabis libur minggu depan kita akan ambil nilai. Sudah dicatat semua anak-anak? Ya, kalian pasti bisa. Semangat. Oke, semangat, semangat, dan semangat. Kalian pasti bisa dan kalian pasti menjadi orang sukses. Oke. Cukup sekian pelajaran atau materi yang Ibu berikan pada hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Ya, silahkan kita berdoa untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini. Berdoa dimulai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.